kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pecahan. Perlu kalian ketahui bahwa pecahan merupakan salah satu materi dalam matematika yang penting. Kenapa? Karena pecahan bukan hanya kalian temukan di SD saja, tetapi pada saat kalian SMP dan SMA, kalian masih akan bertemu dengan yang namanya pecahan. Nah, kalian pasti akan berpikir, apa sih pecahan itu? Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Nah, pasti kalian berpikir, yang bagaimana sih bentuknya pecahan? Yang seperti apa? Oke, bentuk umum dari pecahan ialah A per B, di mana A atau yang terletak di bagian atas dinamakan pembilang, dan B yang terletak bagian bawah dinamakan penyebut. Nah, dalam pecahan ada syaratnya, yaitu A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Adik-adik tentu sudah tahu dong apa saja yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Oke, nah contoh dari pecahan misalnya 2/3. Jadi 2 ini dinamakan pembilang, sedangkan 3 yang terletak di bagian bawah itu dinamakan penyebut. Contoh lainnya, misalnya 6/11 atau misalnya 1/7. Jadi ini adalah contoh dari pecahan ya. Sekarang kita akan berlatih menulis bentuk pecahan ya adik-adik. Nah, contoh di sini adik-adik memiliki 6 potong pizza ya. Adik-adik memiliki 6 potong. Potongan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi keseluruhan pizzanya adik-adik ada 6 potong. Kemudian pizzanya adik-adik diambil 2 potong. Terus adik-adik disuruh tuliskan bentuk pecahannya seperti bagaimana. Jadi, bentuk pecahannya adalah, ingat, pengertian dari pecahan tadi adalah suatu bagian dari keseluruhan. Jadi, yang diambil tadi ialah 2 potong. Berarti 2 per keseluruhannya adik-adik tadi adalah, pizzanya adik-adik ada 6. Berarti 2/6. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang di bawah, yang lingkaran. Ini keseluruhan lingkaran ada berapa bagian? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ada 8 bagian adik-adik. Kemudian, adik-adik mewarnai 3 bagian. Lalu adik-adik disuruh menuliskan bentuk pecahannya seperti bagaimana. Jadi, adik-adik ada mewarnai 3 bagian, keseluruhannya ada 8. Jadi, bentuk pecahannya ialah 3/8. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas jenis-jenis pecahan. Jadi, pecahan itu bentuknya ada beragam ya, bukan hanya satu jenis saja, tetapi pecahan itu memiliki jenis-jenis yang beragam. Oke, jenis yang pertama ada dinamakan pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi lagi atas dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni itu berarti pembilangnya atau angka yang di atas harus lebih kecil daripada penyebut atau angka yang di bawah. Contohnya, misalnya 2/3. 2 kan lebih kecil daripada 3, berarti dia masuk ke dalam contoh pecahan murni. Contoh selanjutnya, misalnya 4/7, atau contoh selanjutnya misalnya 11/20. Jadi angka yang di atas atau pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni itu kebalikannya dari pecahan murni. Pembilangnya atau angka yang di atas harus lebih besar daripada angka yang di bawah atau penyebutnya. Contoh misalnya 6/5 atau misalnya 9/7 atau contohnya lagi misalnya 23/5. Jadi ini contoh-contoh dari pecahan tidak murni ya adik-adik. Jenis yang kedua ialah pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari campuran antara bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh misalnya 1/2/3. Contoh selanjutnya misalnya 1/4/5.
per 7. Ingat, pecahan murni berarti pembilang harus lebih kecil daripada penyebutnya ya. Contoh selanjutnya lagi, misalnya 36 per 11. Atau misalnya lagi contoh selanjutnya, 5, 7 per 20. Jadi ini contoh-contoh dari pecahan campuran. Nanti adik-adik akan mempelajari bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke. Jenis yang ketiga ialah pecahan desimal. Pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, pecahan desimal ini ada syaratnya adik-adik. Kalau misalnya dia satu angka di belakang koma, ketika adik-adik ingin mengubahnya dari bilangan desimal menjadi pecahan, maka kalau dia satu angka di belakang koma, penyebutnya itu bernilai 10. Kalau misalnya dia dua angka di belakang koma, penyebutnya bernilai 100. Kalau tiga angka di belakang koma, penyebutnya bernilai 1000. Dan seterusnya, kalau 4 angka berarti 10.000. Oke, contoh misalnya 2,5. Karena dia satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya ialah 25 per 10. Atau misalnya 0,12. Nah, dia kan dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Berarti 12 per 100. Contoh lagi misalnya 3,43. Nah, ini kan dia dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Berarti bentuk pecahannya ialah 343 per 100. Kalau misalnya dia seperti ini, 2,176. Nah, dia tiga angka di belakang koma, berarti penyebutnya ialah 1000. Berarti ini 2176 per 1000. Oke. Pecahan yang terakhir ialah jenis pecahan yang terakhir itu persen. Persen itu berarti pecahan dengan penyebut 100. Misalnya adik-adik menemukan 3%, terus disuruh ubah ke bentuk pecahan, berarti dia 3 per 100. Atau kalau adik-adik menemukan 75%, berarti kalau diubah ke bentuk pecahan 75 per 100. Atau misalnya 48%, berarti 48 per 100. Oke. Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya mengubah pecahan biasa atau pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Caranya sebenarnya sangat gampang adik-adik. Adik-adik tinggal menggunakan pembagian bersusun yang seperti ini. Oke, nah ini 5 per 3. Angka pembilangnya adik-adik tulis di dalam, sedangkan angka penyebutnya adik-adik tulis di luar. Oke, jadi 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 3 kali 1. Oke, berarti ini 3. 3 kali 1, 3 dikurang. Ini hasilnya adalah 5 kurang 3, 2. Nah, adik-adik stop sampai di sini. Adik-adik tidak perlu menyelesaikan pembagian ini sampai habis. Tidak perlu ya. Jadi kalau adik-adik sudah selesaikan, ya sudah stop sampai di sini. Jangan diselesaikan sampai habis. Oke, jadi angka pertama yang adik-adik tulis itu angka yang di atas. Kemudian angka yang kedua, angka yang ada di bawah. Kemudian angka yang ada di samping. Oke, jadi bentuk pecahan campurannya ini ialah 1, 2 per 3. Jadi 5 per 3 bentuk pecahan campurannya ialah 1, 2 per 3. Oke, kita pindah ke contoh selanjutnya biar adik-adik lebih paham. 15 per 6, berarti 15 di dalam, 6 di luar. 6 kali berapa hasilnya mendekati 15? 6 kali 2. 6 kali 2 ialah 12. 15 kurang 12, 3. Stop sampai di sini. Adik-adik tidak usah selesaikan pembagiannya. Jadi angka pertama yang ditulis yang ini di atas, kemudian yang di bawah, kemudian terakhir yang di samping ini. Jadi bentuk pecahan campurannya ialah 2, 3 per 6. Oke, selanjutnya 67 per 13. 67 di dalam, 13 di luar.
13 kali berapa hasilnya mendekati 67 atau hasilnya 67? Yaitu 13 kali 5. Hasilnya ialah 65. 67 kurang 65 hasilnya adalah 2. Adik-adik stop sampai di sini. Jadi bentuk pecahan campurannya ialah 5, 2 per 13. Oke, contoh selanjutnya 98 per 5. 98 di dalam, 5-nya ada di luar. Jadi, 5 kali berapa hasilnya mendekati 9? Berarti 5 kali 1 dong. 5 kali 1, 5. 9 kurang 5, 4. Turun 8. 48 bagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 48? Berarti 5 dikali dengan 9. Oke. 5 kali 9 ialah 45. Dikurang 8 kurang 5 hasilnya ialah 3. Jadi stop sampai di sini. Jadi bentuk pecahan campurannya ini ialah 19, 3 per 5. Oke, selanjutnya kita masuk di contoh terakhir. 198 per 36. Berarti 198-nya di dalam, 36-nya di luar. 36 kali berapa yang hasilnya mendekati 198? 36 dikali 5. 36 kali 5 itu hasilnya ialah 180. Ini dikurang hasilnya ialah 18. Jadi bentuk pecahan campurannya ialah 5, 18 per 36. Oke, contoh selanjutnya ini merupakan kebalikan dari contoh sebelumnya, di mana sebelumnya tadi kan kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita akan mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya sangat gampang adik-adik. Langkahnya seperti ini, 2, 3 per 5. Langkah pertama ialah angka yang ini adik-adik kalikan dulu. Oke, kemudian hasilnya nanti adik-adik tambah dengan angka yang di atas. Oke, 2 kali 5 hasilnya 10. 10 ditambah 3, 13. Berarti ini 13 per penyebut berapa? Penyebutnya tetap sama, yaitu penyebut 5. Jadi, bentuk pecahan biasanya ialah 13 per 5. Contoh selanjutnya, biar adik-adik lebih paham. 8, 7 per 9. Adik-adik kali dulu, kemudian baru hasilnya adik-adik tambah dengan yang ada di atas. 9 kali 8, 72. 72 tambah 7, 79. 79 per, ingat penyebutnya tetap sama, yaitu 9. Oke, sekarang 27, 13 per 15. Oke, ingat dikalikan dulu, kemudian hasilnya baru adik-adik tambah dengan yang di atas. 27 kali 15 ialah 405. 405 ditambah 13 ialah 418. Per penyebutnya tetap sama, yaitu 15. Oke, terakhir 10, 3 per 5. Ingat adik-adik kali dulu, baru hasilnya ditambah. 10 kali 5, 50. 50 tambah 3, 53. Berarti 53 per 5. Oke, sekian untuk video kali ini ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.